Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat layarmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Bagi Anda penggemar opera Van Java Trans 7, pasti tidak asing lagi dengan sosok wayang yang satu ini, Haji Andre Taulany atau yang lebih dikenal sebagai Andre Stinky. Walaupun memulai karirnya di dunia musik, Andre merambah ke dunia seni peran yang membawanya menjadi komedian terkenal saat ini. Lahir di Jakarta 17 September 1974, Andre menjadi buah hati pertama yang amat ditunggu oleh kedua orang tuanya, Robiha Taulany dan Rosida Hanum. Andre kecil tumbuh menjadi anak yang sangat aktif. Selain hobi bermain bola, sejak kecil Andre sudah menunjukkan bakatnya sebagai seorang entertainer. Setiap pada panggung pertunjukan yang dijumpainya, Andre kecil pasti akan langsung ikut bernyanyi dan berjoget, yang langsung membuat tertawa orang-orang di sekitarnya. Namun setelah ayahandanya wafat, otomatis Andre harus menjadi tulang punggung keluarganya. Andre yang saat itu masih berkuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia, akhirnya harus kerja sambilan di bagian marketing sebuah bank. Di sela waktu kerjanya, Andre masih menyempatkan diri untuk mengurus band bentukannya yang bernama Stinky. Walaupun harus melalui proses yang tidak mudah, band Stinky telah berhasil membuat nama Andre dikenal di dunia musik Indonesia. Dengan terus belajar tanpa mengenal lelah, akhirnya Andre dapat meraih kesuksesan dan membuat kehidupannya semakin baik. Dan pemirsa Spotlight, langsung saja kita simak perjalanan karir Andre Taulany, baik itu berupa fakta maupun gosip. Hidup ini takkan indah tanpa kau ada di hati. Kegemaran Andre Taulany akan musik dari kecil terus terbawa hingga ia duduk di sekolah menengah atas. Bersama dengan temannya, Nano dan juga adik-adik kelasnya, Irwan Batara, Endang dan Edi yang juga mengemari musik, Andre akhirnya membentuk sebuah band yang diberi nama Slogi. Setelah menawarkan demo lagunya ke beberapa label rekaman, akhirnya baru pada tahun 1995 keberuntungan menghampiri mereka. Sebuah label rekaman akhirnya mau memproduksi band Andre dan teman-temannya. Hanya saja mereka harus mengganti nama band mereka. Akhirnya mereka merubah nama bandnya menjadi Stinky, yang berarti satu kata dan pikiran. Tahun 1997, Stinky mengeluarkan album pertamanya yang langsung meledak di pasaran. Bahkan saat itu, semua personil Stinky masing-masing mendapatkan hadiah berupa 1 unit mobil. Setelah menyelesaikan album ke-6, Stinky mulai vakum. Dan selama masa vakum itu, Andre pun banyak menerima tawaran bermain film dan sinetron. Kemampuan Andre dalam dunia seni peran pun teruji saat dirinya menerima tawaran aktor senior Deddy Mizwar dalam film Kiamat Sudah Dekat. Karena kesuksesan film ini, akhirnya dibuatlah sinetron serialnya yang tayang di bulan Ramadan. Dan Andre diminta untuk tetap bermain dalam sequel sinetron tersebut. Bahkan akting cemerlang Andre pun mendapat sanjungan dari berbagai kalangan, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seiring padatnya jadwal Andre, akhirnya Andre memutuskan untuk keluar dari Stinky dan mencoba bersolo karir dalam bermusik. Single perdananya adalah Cintailah Istanaku yang menjadi soundtrack salah satu sinetron. I want nobody but you. I want nobody but you. Setelah merambah dunia seni peran, Andre lebih sering tampil sendiri dibandingkan bersama dengan Stinky. Andre pun mencoba peruntungan lain dengan menjadi komedian saat bergabung sebagai pemain di program Ngelenongnya. Saat itu banyak yang tidak menyangka ternyata Andre memiliki bakat sebagai komedian. Padahal awalnya Andre hanya sebagai bintang tamu di program tersebut. Namun ternyata pihak produksi dan pemain lainnya merasa cocok dengan sosok Andre. Akhirnya Andre diundang lagi dan dijadikan pemain tetap. Sejak itulah selain dikenal sebagai penyanyi, pemain film, pemain sinetron, Andre Taulany dikenal juga sebagai komedian. Andre yang pada saat itu dianggap masih anak bawang dalam dunia lawak membuatnya tidak berhenti belajar melawak dari pelawak-pelawak senior. Hingga kerja kerasnya membuahkan hasil dengan bergabungnya Andre di acara sketsa komedi Opera Van Java.
Bersama keempat rekannya, Parto, Sule, Aziz Gagat, dan Nunung, Andre berhasil mengangkat dirinya sebagai komedian terkenal dan meraih kesuksesan. Hampir setiap hari wajah Andre menghiasi layar kaca. Bahkan perannya sebagai Raja Gombal yang selalu merayu setiap wanita berhasil melekat dalam dirinya. Kenapa kau jadi malu? Mungkin kau salah pakai baju. Aku tahu kenapa lidahmu. Walaupun telah meraih kesuksesan di usia yang terbilang masih muda, tidak serta-merta membuat Andre dimabuk kemewahan dan lupa diri. Artis yang pernah gagal menjadi wali kota Tangerang ini tetap menjadi sosok yang low profile dan selalu memikirkan orang-orang di sekitarnya. Ketika artis lain lebih memilih tidak memakan nasi kotak yang disediakan di lokasi syuting, Andre lebih memilih membawa pulang sisa nasi kotak untuk satpam dan orang-orang di sekitar rumahnya. Lalu lagi ngerayu cewek. Wajah ganteng, manis, dan berhidung mancung tidak lantas membuat Andre mudah mendapatkan jodohnya. Sejak menjadi seorang yang terkenal, kehidupan asmara Andre Taulany banyak dikelilingi oleh wanita cantik. Gelar pria playboy pun sempat disandangnya karena seringnya Andre bergonta-ganti pasangan. Artis pertama yang menjadi kekasih Andre adalah Linda Rahman. Selama hampir setahun keduanya menjalin hubungan. Bahkan mereka sempat dikabarkan telah merencanakan pernikahan termasuk menyiapkan baju pengantin. Namun rencana tersebut harus gagal dan keduanya sepakat berpisah dengan alasan banyaknya perbedaan termasuk perbedaan keyakinan di antara keduanya. Setelah lepas dari artis Linda Rahman, Andre langsung menjalin cinta dengan seorang bintang sinetron, Indah Rudiana. Namun lagi-lagi hubungan tersebut harus kandas di tengah jalan. Tak lama kemudian Andre dikabarkan sedang menjalin hubungan dengan lawan mainnya di film Kiamat Sudah Dekat, Ayu Pratiwi. Keduanya pernah terpergok jalan bareng ke konser Chrisye. Bahkan Andre dikabarkan sering datang ke rumah Ayu. Hingga akhirnya sang adik mengenalkan Andre dengan sahabatnya bernama Rinwartia Trigina atau yang biasa disapa Erin. Walaupun baru beberapa bulan menjalin hubungan dengan Erin, 17 Desember 2005 akhirnya Andre mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Erin. Dan dari pernikahannya ini Andre telah dianugerahi 3 orang anak, yaitu Ardio Raihan Syah Taulany, Arkenzi Salman Syah Taulany, dan Arlo Fakarisa Taulany. Andre Taulany yang lahir pada tanggal 17 September 1974 ini berada di naungan zodiak Virgo. Dan sesuai dengan karakter pria Virgo, biasanya adalah seorang yang sangat teliti, tidak memiliki bakat pemimpin, pemilih, dan cukup romantis. Bagaimana dengan sosok Andre Taulany? Ketelitian tampaknya memang dimiliki oleh Andre. Diterimanya Andre bekerja di bagian marketing sebuah bank yang membutuhkan ketelitian dalam penghitungan keuangan menjadi salah satu bukti Andre adalah orang yang teliti. Untuk urusan kepemimpinan harusnya sangat dimiliki oleh Andre. Sejak ayahandanya meninggal dunia, Andre langsung memposisikan dirinya sebagai pemimpin keluarganya saat itu. Sejak kecil, Andre pun telah menunjukkan watak pemimpinnya dengan menjadi ketua sebuah grup sepak bola hingga menjadi ketua paskibraka pada saat masih duduk di bangku SMA. Walaupun sempat dicap playboy, Andre memang terkenal bergonta-ganti pacar sebelum akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Erin untuk dijadikan istri. Hal ini memperlihatkan sifat Andre yang pemilih dan berhati-hati dalam mencari pasangan hidupnya. Sedangkan untuk urusan romantis, sosok Andre tidak perlu diragukan lagi. Lihat saja bagaimana aksinya saat menjadi Raja Gombal. Tidak hanya dalam berakting, di kehidupan nyata pun Andre di mata istrinya adalah sosok suami yang romantis, di mana saat mau berangkat ataupun pulang kerja, Andre tidak lupa untuk selalu mengucup kening sang istri. Nah, pemirsa Spotlight, itulah tadi perjalanan hidup dan karir seorang Andre Taulany yang walaupun di tengah kesibukannya, Andre selalu menomorsatukan keluarganya.